Pagi semua. Pagi. Bagaimana hari ini anak? Baik semua? Siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap. Oke. Oke baik, karena ini pertemuan kita pertama dalam semester ganjil ini, oleh karena itu pada pagi hari ini kita juga akan masuk ke materi baru. Nah materi kita kali ini adalah permainan bola besar teman. Nah permainan bola besar di sini kan ada beberapa jenis. Oke, sebelum itu memulai belajar kita pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan doa pembuka. Dan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak akan melakukan sesi. Pak akan mengambil aksen. Jadi kalau kita nama baik-baik. Ya Bapak. Gilberto Fantasi. Ada Bapak. Tasya Kustia. Ada Bapak. Siti Fojia. Ini. Yang benar yang mana? Ini yang sakit. Ini Bapak. Oh, ini. Oke. Carlos Alfa. Agripa romantis. Alfa. Banyak berbangan. Ya. Oke baik. Jadi seperti yang Pak katakan tadi, materi kita adalah teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah teman-teman mungkin sudah tahu bahwa apa yang dimaksud dengan sepak bola tersendiri. Ya, sepak bola itu adalah permainan yang terdiri dari dua regu, di mana masing-masing regu itu terdiri dari 11 pemain. Kemudian sepak bola tersendiri juga tentunya memiliki teknik dasar yang harus diketahui oleh pemain maupun kita sebagai orang yang pelajar. Teman-teman mungkin tahu pemain-pemain yang terkenal seperti Messi, Ronaldo, Neymar, dan sebagainya. Pemain-pemain hebat seperti mereka itu tentunya mereka juga memiliki teknik dasar yang sangat bagus dan memiliki penguasaan teknik dasar yang sangat bagus sehingga membawa mereka ke dunia yang begitu sukses saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang harus kita capai adalah yang pertama itu kita harus menghargai tubuh kita dengan seluruh peran berat dan kemampuan sebagai anugerah Tuhan yang tidak bernilai. Kemudian kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara, dibina sebagai budi syukur terhadap ciptaan Tuhan yang tidak bernilai. Kemudian kita juga harus berperilaku sportif dalam bermain dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan dan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain, serta keselamatan lingkungan sekitar. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa terbiasa mengajarkan doa sebelum dan sesudah pelajaran. Siswa mampu menunjukkan rasa sportivitas, disiplin, tanggung jawab, bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi selama mengikuti pelajaran.
Siswa mampu menjelaskan teknik dasar dalam permainan sepak bola pada waktu berlatih maupun pada saat pelajaran berlangsung di dalam kelas. Siswa mampu menganalisa kelebihan dan kekurangan variasi, kombinasi, dan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Siswa mampu menemukan variasi dan kombinasi teknik dasar yang dipelajari pada saat melakukan latihan maupun di dalam kelas. Yang berikut yaitu siswa mampu mendapat pengalaman berat terhadap teknik dasar dalam permainan bola kaki. Oke, kita masuk ke inti pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Oke, di sini ada yang tahu? Coba teman-teman sebutkan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Ada yang tahu? Coba sebutkan. Yang tahu bisa sebutkan satu-satu. Ya. Oke, Frenzy. Shooting. Oke, teknik dasar shooting. Ada yang lain? Passing. Oke, kasih pasti. Dribbling. Dribbling. Oke, jadi teman-teman, apa yang disebutkan oleh teman-teman sekalian itu adalah dasarnya. Coba aplaus. Oke, kita masuk ke teknik dasar dalam permainan sepak bola. Kita akan bedah satu persatu yang dimulai dari teknik dasar dribbling. Oke, teknik dasar dribbling merupakan teknik dasar di mana kita melakukan atau mengirim bola menggunakan kaki. Jadi dribbling di sini ketika kita melakukan dribbling bola ada 3 jenis bagian kaki yang kita gunakan. Yang pertama itu kaki bagian dalam, yang kedua kaki bagian luar, dan yang ketiga itu adalah punggung kaki. Terus ada juga yang namanya teknik passing. Nah, teknik passing merupakan teknik yang memanfaatkan posisi pemain untuk mengumpan bola ke teman setim. Nah, ada juga 3 jenis umpan isi, teman-teman. Yang pertama itu umpan jarak pendek. Yang kedua umpan jarak panjang atau umpan long. Yang ketiga yaitu umpan silang. Yang umpan jarak pendek itu umpan yang diberikan teman setim kita ketika kita berada di jarak yang cukup dekat. Kemudian umpan jarak panjang itu misalnya salah satu teman kita melakukan crossing dari posisi bagian belakang ke depan. Jadi dia manfaatkan jarak panjang untuk memberikan bola. Kemudian umpan silang ini biasa dilakukan dari salah satu sisi, misalnya dari sisi kiri dia mengumpan ke sisi kanan. Jadi ada umpan silang di situ. Kemudian yang berikut yang disebutkan Frenzy tadi adalah shooting atau teknik menendang bola. Nah, shooting adalah teknik menendang bola keras dan menuju ke gawang dengan tujuan untuk mencetak gol. Nah, ada juga 3 bagian kaki yang digunakan dalam shooting ini. Yang pertama itu adalah punggung kaki yang seperti yang sudah disebutkan. Yang kedua itu kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Terus ada juga teknik berikut yaitu teknik mengontrol bola. Nah, teknik mengontrol bola ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah teknik mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi kaki bagian dalam itu teman-teman pasti tidak asing lah. Kaki bagian dalam yang di sini. Tahu dong? SMA ini masa belum tahu. Jadi teknik mengontrol bola dengan kaki bagian dalam itu misalnya, contohnya itu ketika teman kita memberikan bola, mengontrol bola itu kita menerima atau menghentikan bola itu dengan kaki bagian dalam. Terus paha. Nah, mengontrol bola dengan paha biasa dilakukan dengan jangkauan bola yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Misalnya itu biasanya di atas kita. Jadi ketika bola datang kita mengontrolnya dengan menggunakan paha. Terus bagian dada. Nah, bagian dada ini dia kan harus
lebih tinggi dari pinggang. Jadi bola atas, ketika bola datang, pemain akan berusaha menerima bola tersebut dengan menggunakan dada. Nah, kemudian ada juga di sini yaitu mengontrol bola dengan telapak kaki. Nah, mengontrol bola dengan telapak kaki itu adalah menghentikan bola dengan memanfaatkan tumpuan dari bagian dalam ketika diberi atau diumpan bola baik teman setim maupun teman tim lawan. Nah, teman-teman, ini beberapa contoh gambar teknik dasar dalam permainan sepak bola. Aduh. Ini. Teman-teman bisa lihat. Siapa Pak? Oke. Nah, kita lanjut yang berikut adalah teknik menyundul bola. Nah, teknik menyundul bola yaitu teknik dasar dalam permainan sepak bola di mana kita memanfaatkan anggota tubuh bagian atas yaitu kepala untuk menerima, mengoper, bertahan, dan menyerang pada permainan sepak bola. Kemudian ada juga teknik merebut bola. Nah, teknik merebut bola itu bisa apa teman-teman? Teknik merebut bola. Jadi, teknik merebut bola itu disebut juga dengan teknik. Nah, tujuannya adalah untuk menghentikan serangan lawan. Kemudian yang berikutnya yaitu lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam itu terjadi saat apa, teman-teman? Bola tahu. Oke, good. Applause. Oke, jadi yang dikatakan B adalah benar. Lemparan ke dalam terjadi ketika bola meninggalkan lapangan atau out yang terjadi di sisi kiri maupun sisi kanan lapangan. Jadi bola itu tidak boleh keluar dari lapangan itu lewat bagian depan atau belakang. Jadi beda dengan istilah corner. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai teknik dasar dalam permainan sepak bola. Masih ada? Pas? Oke, pas. Kita lanjut. Oke, sekarang mau tanya, menurut teman-teman semua, teknik dasar apa yang paling penting dalam permainan sepak bola? Coba teman-teman sebutkan, menurut teman-teman, teknik dasar apa yang paling penting dalam permainan sepak bola? Apakah semua atau sebagian? Oke, ide. Pasti Pak. Oke, pasti. Ada yang lain? Kontrol. Oke, ada yang lain? Syuting. Coba Gibe berikan alasan kenapa Gibe mengatakan bahwa teknik dasar itu menurut Gibe paling penting dalam permainan sepak bola ini. Menurut saya teknik dasar passing itu yang paling penting karena dalam sepak bola kita bermain dengan 11 pemain termasuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus berlatih melakukan passing sehingga lawan tidak dapat merebut bola dengan gampang di dari kiri. Oke, bagus. Itu menurut Gibe. Kamu kasih ada alasan kenapa alasan yang memilih itu kontrol. Oke, Kansia. Oke, baik, menurut saya teknik kontrol itu karena itu adalah teknik yang harus dikuasai. Oke, jadi maksudnya mungkin karena dari dasar ya, Iya. kuasai. Oke, oke baik. Pak memberikan
rangkuman mengenai jawaban dari anak-anak semua. Jadi sebenarnya teknik-teknik dasar itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya berhubungan dan saling berkesinambungan. Jadi misalnya contoh teknik dasar syutingnya tidak ada, tetapi teknik kontrolnya bagus, tetap akan menimbulkan celah atau kekurangan dari bagian itu. Jadi paling baiknya itu mereka harus saling melengkapi. Kita lanjut. Nah, sehingga dikatakan bahwa penguasaan teknik dasar sangat penting dalam aspek sepak bola. Karena apa? Karena semua baik bertahan, menyerang itu semuanya membutuhkan gerak dasar dalam teknik dasar ini. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu latihan rutin akan meningkatkan keterampilan dan performa atlet baik dalam sepak bola maupun cabang-cabang olahraga lainnya. Nah, teknik dasar dalam suatu cabang olahraga sangat penting untuk dikuasai karena merupakan intisari dari sebuah cabang olahraga. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin kurang jelas bisa ditanyakan kembali sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Pas? Oke, Pak. Oke, karena hari ini kita hanya di dalam kelompok saja, jadi minggu depan kita akan melakukan praktek mengenai materi kita hari ini, yaitu apa tasnya materi kita hari ini? Teknik dasar dalam permainan. Oke, nah teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi Pak harap minggu depan kita bisa praktek di lapangan. Oleh karena itu Pak minta yang ada bola bisa bawa ke sekolah untuk kita lakukan praktek. Siap, Bapak. Ya. Oke. Minggu depan juga Pak akan melakukan penilaian mengenai teknik dasar pada teman-teman sekalian. Pak akan mengamati dulu. Dan kemudian kita akan melakukan diskusi tanya jawab di lapangan mengenai materi kita hari ini juga. Oke, untuk tugas hari ini tidak ada karena kita baru pertemuan pertama. Jadi kayak kalau kita kasih tugas kayaknya teman-teman akan merasa malas dan tidak akan ada niat yang bekerja. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Kembali ke rumah, hati-hati sampai di rumah. Terima kasih Bapak.